Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia. Nah, setelah sebelumnya kita membahas ya mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, kemudian kita juga telah mengurutkan dari jenis yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian manusia purba yang ada di luar Indonesia. Nah, untuk manusia purba yang ada di luar Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan manusia purba dunia, itu terdiri dari 3 manusia purba ya, yang dimana manusia purba ini dikelompokkan berdasarkan benua-benua. Yang pertama itu adalah manusia purba yang ada di Cina atau yang dikenal dengan istilah lainnya adalah manusia purba yang ada di Asia. Kemudian yang kedua adalah manusia purba Afrika dan yang ketiga adalah manusia purba Eropa. Baik, untuk jenis pertama, manusia purba yang ada di Asia atau yang ada di Cina itu adalah Pithecanthropus pekinensis atau yang sering dikenal dengan istilah Peking Man. Nah, fosil Pithecanthropus pekinensis ini merupakan fosil manusia purba yang di Cina, yang ditemukan di Cina maksudnya, dan banyak ditemukan di Gua Batu Kapur di wilayah Zhoukotien, 40 km dari wilayah Peking atau sekarang wilayah Beijing di Cina Utara. Nah, penemu dari Pithecanthropus pekinensis ini adalah Davidson Black pada 1927. Fosil manusia purba temuannya ini banyak sekali kesesuaian atau kemiripan dengan jenis manusia Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois. Nah, berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari Pithecanthropus pekinensis ini adalah tulang yang tebal, kemudian yang kedua, dahi rendah dan condong ke belakang. Yang ketiga, tonjolan tulang kering yang mencuat di atas lekuk mata. Tonjolan tulang kening yang mencuat di atas lekuk mata. Dan yang keempat, diperkirakan sudah menggunakan api. Dan yang kelima, volume otaknya kurang lebih 900 sampai 1200 cc. Nah, dalam perkembangannya ternyata jenis ini sering disebut juga dengan nama Sinanthropus pekinensis atau manusia Peking yang berkembang menjadi Homo pekinensis. Nah, di sini ada tingkat kemiripan antara Pithecanthropus pekinensis dengan Pithecanthropus erectus yaitu ada di angka 94%. Berikutnya jenis kedua yang ditemukan di wilayah Cina itu adalah Pithecanthropus lantianensis. Nah, untuk fosil ini merupakan fosil manusia purba yang ditemukan di wilayah Cina Selatan. Nah, diperkirakan hidup sezaman dengan Pithecanthropus mojokertensis atau robustus yang ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus lantianensis ini ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Wu Jungkang pada tahun 1963 dan jenis ini diperkirakan juga telah mengenal api. Selanjutnya kita beralih ke manusia purba yang ditemukan di Afrika. Untuk jenis pertama, manusia purba yang ditemukan di Afrika itu adalah Australopithecus africanus. Nah, fosil Australopithecus africanus ini ditemukan oleh seorang peneliti bernama Raymond Dart pada tahun 1924. Fosilnya ditemukan di pertambangan batu gamping di wilayah Taung, Tanjung Harapan, Bosnawa, Afrika Selatan. Fosil yang ditemukan berupa pecahan tengkorak dan bagian belakang rahang bawah. Dan fosil ini adalah makhluk yang berjalan tegak seperti layaknya manusia. Jenis yang selanjutnya adalah Australopithecus robustus. Nah, Australopithecus robustus ini merupakan hasil penyelidikan seorang peneliti bernama G.T. Robinson dan Robert Broom. Dan
Jenis ini masih satu marga dengan Australopithecus africanus, namun dengan badan yang lebih besar serta lebih muda dari jenis yang sebelumnya. Berikutnya, jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika adalah Australopithecus boisei, yang dimana fosilnya ditemukan oleh seorang peneliti bernama Louis Leakey pada tahun 1931 di daerah lembah Olduvai, Tanzania Utara. Selanjutnya adalah jenis Homo habilis. Nah, Homo habilis ini fosilnya ditemukan oleh seorang peneliti bernama Mary dan Louis Leakey pada tahun 1964. Homo habilis ini merupakan spesies dari jenis Homo yang pertama kali muncul di bumi. Dan Homo habilis ini mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu, serta ditemukan di daerah lembah Olduvai, Tanzania Utara. Berikutnya adalah Homo rudolfensis. Untuk Homo rudolfensis ini ditemukan oleh seorang peneliti bernama Bernard Geneo pada tahun 1972. Jenis ini memiliki tubuh dan wajah yang lebih besar daripada tubuh dan wajah Homo habilis, dan Homo rudolfensis ini memiliki mental yang lebih kuat. Ditemukan di daerah Kobifora pada bagian timur Danau Rudolf yang kini adalah Danau Turkana di wilayah Kenya. Yang terakhir, manusia purba yang ditemukan di Afrika itu adalah Homo ergaster. Nah, Homo ergaster ini ditemukan di Turkana Barat, Kenya, dan fosil yang ditemukannya ini berupa manusia purba yang masih muda, berumur kurang lebih sekitar 9-12 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki. Homo ergaster ini merupakan spesies hominin yang telah punah yang hidup pada masa Pleistosen dan pendinginan iklim global. Para ahli paleoantropologi berpendapat bahwa Homo ergaster ini paling cocok disebut sebagai nenek moyang Homo sapiens atau manusia modern. Nah, sekarang kita beralih ke manusia purba yang ditemukan di Eropa. Nah, untuk jenis manusia purba yang ditemukan di Eropa itu kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama adalah Homo heidelbergensis yang ditemukan di wilayah Heidelberg, Jerman. Yang kedua ada Homo neanderthalensis yang ditemukan di Gua Neanderthal dekat Düsseldorf, Jerman Barat. Dan yang terakhir adalah Homo cro-magnon yang ditemukan di desa Les Aizes, Cro-Magnon, Perancis. Ini merupakan ilustrasi dari fisik manusia purba yang ditemukan di Eropa, ya. Jadi yang bagian pertama di sebelah kiri itu adalah Homo heidelbergensis, kemudian di tengah-tengah itu adalah Homo neanderthalensis, dan yang paling sebelah kanan itu adalah Homo cro-magnon. Jadi ini adalah ilustrasi fisik dari jenis manusia purba yang ditemukan di Eropa. Homo heidelbergensis itu ditemukan di wilayah Heidelberg, Jerman, dan menurut para ahli Homo heidelbergensis ini adalah keturunan dari Homo ergaster yang berasal dari Afrika. Nah, ciri-cirinya itu adalah tonjolan besar di kening, kemudian rongga otaknya besar, kemudian permukaan wajahnya datar, berikutnya adalah tubuhnya besar dan lebar, kemudian telah menggunakan tombak kayu untuk berburu binatang-binatang besar, dan manusia purba yang pertama kali membangun rumah dari kayu atau batu, walaupun bentuknya masih sangat sederhana. Kemudian, Homo neanderthal. Nah, Homo neanderthal atau Homo neanderthalensis ini itu ditemukan oleh Rudolf Virchow di Gua Neanderthal dekat Düsseldorf pada tahun 1856. Nah, fosil yang ditemukannya ini berupa tengkorak tempurung kepala atas dan tulang belulang yang lain. Homo neanderthalensis ini merupakan jenis manusia purba terakhir yang punah sebelum kemunculan Homo sapiens. Nah, kemudian fisiknya telah mirip dengan Homo sapiens, namun lebih pendek,
kemudian kening kepalanya menonjol dan belum ada dagu, kemampuan bertutur kata pun belum berkembang. Nah, terdapat sebuah kesalahan penafsiran daripada antropolog bahwa Homo neanderthalensis ini merupakan makhluk tidak beradab, hidup primitif, dan berjalan membungkuk. Tetapi beberapa tahun terakhir, para ilmuwan memberikan apresiasi terhadap budaya Homo neanderthalensis ini. Nah, Homo neanderthalensis ini ternyata telah mengenal sistem penguburan dan kuburan itu diberi bunga. Berikut adalah penyebab kepunahan dari Homo neanderthalensis. Ada 3 penyebab ya. Yang pertama adalah ketika Homo sapiens pertama kali datang ke Eropa, Homo neanderthalensis adalah satu-satunya manusia purba terakhir yang ada di Eropa. Kemudian beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kepunahan Homo neanderthal ini disebabkan oleh persaingan atau konflik dengan Homo sapiens atau manusia modern. Selain itu, kemungkinan yang lain, Homo sapiens itu ternyata populasinya lebih banyak dan aktif bereproduksi, atau 3 kali letusan gunung berapi di daerah Italia dan pegunungan Kaukasus. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor ya yang menyebabkan Homo neanderthalensis ini punah. Jadi ada 3 penyebab. Yang pertama itu disebabkan karena persaingan atau konflik dengan Homo sapiens. Yang kedua, kemungkinan Homo sapiensnya populasinya lebih banyak dan lebih aktif bereproduksi. Dan yang ketiga adalah terjadinya bencana alam seperti letusan gunung berapi di wilayah Italia dan pegunungan Kaukasus. Berikutnya jenis Homo cro-magnon. Nah, Homo cro-magnon ini fosilnya ditemukan oleh pekerja pada tahun 1868 di desa Les Aizis, Cro-Magnon, Prancis. Secara fisik, tubuh mereka hampir mirip dengan manusia modern, namun tubuhnya ternyata lebih tinggi, berotot, dan sedikit lebih kuat dibandingkan manusia zaman sekarang. Fosil yang ditemukan berupa 5 tengkorak, 3 tengkorak diantaranya laki-laki dewasa, kemudian ada 1 perempuan dewasa dan anak-anak yang terkubur bersama dengan perkakas batu, tanduk rusa, liontin, dan kerang. Mereka telah mampu membuat lukisan di gua-gua seperti di Gua Lascaux, Chauvet, dan Altamira. Selain itu, mereka mampu memainkan alat musik semacam seruling yang terbuat dari tulang. Hidupnya itu dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia di alam, dan mampu membuat alat-alat dari batu, membuat alat-alat dari material yang lebih halus seperti dari tulang, gading gajah, dan tanduk rusa. Nah, itu saja yang bisa disampaikan terkait jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia, khususnya di wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.